maksudnya di kota merangkak lah ya. Jadi tetap membutuhkan sumber daya manusia seperti teman-teman. This is Foxy Talk. Halo semuanya, saya Akifa Zalfata Sabila dan saya Yandian Sulawati. Selamat datang di acara kita. Di acara apa? Foxy Talk. Ini merupakan episode perdana kami dari Forum Keolahragaan Sukabumi. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Ganjar Abdani Saputra yang merupakan pembina sekaligus pendiri Forum Keolahragaan Sukabumi. Baik Pak, gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik aja. Neng gimana? Baik? Alhamdulillah. Dari mana ini Teh? Kalau saya Pak asal dari Cianjur. Kirain dari tadi. Cianjur? Iya. Oh, tinggal Sukabumi. Iya, cuma sekolah Oh, doang. siap. Jadi saya penanya lah ya. Mungkin buat lebih dekat bisa dipanggil A aja. Boleh. Mau manggil apa tuh? Mau manggil ayah? Boleh, panggil. Aku mau nanya gimana sih sekarang isu-isu olahraga di Sukabumi ini yang baru-baru saat ini gimana? Kalau isu Sukabumi mana? Ada kota, ada kabupaten. Dari kabupaten dulu. Kabupaten memang adalah kami tidak menguasai lah. Tapi ada beberapa rekan kita dari Alamater Depok juga, dari Foxy juga, ada yang daerah Sukabumi Utara, ada daerah Sukabumi Selatan. Mereka sedang berkembang lah untuk menjadikan Sukabumi lebih baik kalau kabupaten. Istilahnya olahraga, kemarin melihat kabupaten sendiri olahraganya udah sedikit maju. Bisa dikatakan udah sedikit maju lah. Ada beberapa cabang olahraga kayak apa itu lampiran itu menjadi primadona kabupaten. Ya, jadi selain primadona kabupaten itu jadi primadona bagi Indonesia karena atlet Indonesia orang kabupaten semua. Sementara bagi kota sendiri sama lagi merangkak untuk menuju kemajuan tersebut. Kita bisa dibilang baru dengan start. Kalau dikatakan kita realistis, kalau dikatakan kita bisa prestasi dan sebagainya, itu kan harus sesuai data dan fakta. Sementara SDM-nya juga kita belum terlalu mumpuni. Maka dari itu, kalau pribadi mengharapkan teman-teman nih yang dari mahasiswa olahraga saat udah beres kuliah balik ke kampung, yuk ilmunya disebar baik di kota maupun di kabupaten. Istilahnya Sukabumi Raya maju sama-sama karena jujur daerah membutuhkan teman-teman ya. Itu sih dari kota kan tadi udah, maksudnya di kota merangkak lah ya. Jadi tetap membutuhkan sumber daya manusia seperti teman-teman ya. Jadi harapkan teman-teman Foxy ini jangan terlalu betah di Bandung, kuliah cepat balik langsung ke daerah ya, baik ke kota baik ke kabupaten. Yuk majukan sama-sama, yuk kolaborasi sama-sama, wujudkan Sukabumi Raya yang memang berprestasi di dunia olahraga. Lebih maju lagi ya. Iya. Kalau bisa tentang pendidikan ya, pendidikan olahraga di Sukabumi saat ini tuh bagaimana sih? Kalau pendidikan olahraga cenderung bisa dikatakan stagnan ya. Kenapa stagnan? Lihatnya di kacamata A. Maksudnya kan tidak melihat di helikopter view, tapi hanya satu sisi. Ada yang sangat menyedihkan itu di dunia pendidikan di SMK. SMK kelas 12 tidak ada olahraga. Sedih kan? Itu menjadi suatu kendala juga untuk teman-teman. Karena kan di kampus kita ada jurusan PJKR yang notabene mengajar di sekolah SMA atau SMK, SMP lah ya, dikatakan jatahnya bisa berkurang kalau misalkan kelas 12-nya tidak dilaksanakan, dan itu keluar dari koridor amanat undang-undang sebetulnya. Kalau secara apa istilahnya komentar A ya, dalam artian Indonesia bugarnya itu tidak akan tercipta kalau misalkan mahasiswa SMK itu kelas 12-nya start tidak ada olahraga. Karena kalau kuliah olahraga udah dikatakan, bisa dikatakan setiap hari bisa olahraga ya.
terfokus kan, tapi mahasiswa lain seminggu sekali. Ada lagi bisa juga yang tidak olahraga. Jadi kebiasaan yang dibangun SMK itu sampai kelas 11, kelas 12 nya tidak ada, bisa aja pas kerja atau kuliah karena tidak terbiasa olahraga bisa nggak ada. Itu yang isu yang sangat kental di dunia pendidikan olahraga. Tapi kalau misalkan dengan kondisi pandemi sekarang ini, isunya juga pendidikan olahraga itu katakan krisis, bisa dikatakan kenapa krisis? Kalau anak-anak belajar di rumah itu nggak efektif, ya nggak efektifnya apa? Banyaknya main game, main HP. Tapi kalau di sekolah mereka bermain bersama-sama sama teman-temannya. Secara umumnya anak-anak tersebut bisa bugar karena bermain tiap hari sama teman, lari-lari ke sana kemari, nggak usah ada olahraga pun mereka udah bermain. Tapi dengan ada olahraga mereka diarahkan. Karena kenapa olahraga itu bisa dikatakan secara kasat mata itu mudah, simpel. Cuman karakter dari olahraga itu bisa membangun 3 aspek. Kognitifnya dapat, afektifnya dapat, psikomotornya dapat. Kognitifnya apa? Ada ilmuwan waktu itu meneliti, kalau seseorang sering olahraga, bugar, dikatakan bugar, maka tingkat kecerdasannya tinggi. Yang kedua efektif apa? Dari olahraga bisa ada nilai disiplinnya, ada nilai jujurnya, ada nilai fair play-nya dan sebagainya. Itu sisi efektif. Ada dikatakan psikomotor. Psikomotor jangan salah. Kalau misalkan dewasanya jalannya X, O atau tidak lancar, itu bisa dikatakan pada saat usia dininya tidak diarahkan dengan benar. Makanya kalau teman-teman nanti yang ngajar SD ini harus benar ngajar. Bagaimana jalannya anak harus benar, bagaimana larinya anak, nggak asal-asalan. Kalau nggak sesuai ilmu kan, kalau lari, kayak jalan itu salah. Ya. Jadi kenapa ada teori harus berjalan di garis lurus? Itu kenapa? Nantinya untuk jalannya benar, larinya benar, nggak gagal-gagal. Suka lihat kan? Kalau lari gagal-gagal itu karena kenapa? Nah, tugas olahraga itu membetulkan. Jadi olahraga ini sangat penting. Olahraga pendidikan sangat penting sekali. Barusan kan berbicara tentang permasalahan olahraga yang ada di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Adanya sendiri selaku pendiri Forum Keolahragaan Sukabumi, apakah termotivasi dari permasalahan tersebut? Salah satunya termotivasi itu. Jadi intinya dengan adanya FOKSI merupakan forum silaturahmi. Dikatakan tujuannya forum silaturahmi mahasiswa olahraga asal Sukabumi Raya ya, kota dan kabupaten, agar terjalin suatu komunikasi intens yang mana untuk menyelesaikan kesemrautan tadi terkait pendidikan olahraga di Sukabumi, terkait prestasi olahraga di Sukabumi, terkait prestasi olahraga rekreasi di Sukabumi, segala macam jenis atau segala macam segmentasi olahraga di Sukabumi. Sehingga tadi lahirlah FOKSI. Karena kalau misalkan kita itu bisa dikatakan kita putri daerah, ya kita merantau lah, kuliah di Bandung. Dalam artian kalau kembali ke sini masa kita tidak berkarya? Itu enggak. Kita harus ke sini harus berkarya. Karya itu bisa bisa dikuatkan, bisa di-create, bisa motivasi dengan adanya lingkungan tadi. Misalkan pengen ngadain ini nih, tapi sendiri hese nya, lamun istilahnya sapunya remah gampang dipotong ke aya batu nu geuleuh maju gampang labuhnya. Tapi lamun babarengan kuat, makana kunaon ngabuat FOKSI itu untuk itu. Jadi tujuannya tidak ada unsur politik praktis atau apapun. Yang tadi kita menjaga silaturahmi kita, istilahnya kan nanya kan bisa dikatakan beda jauh lah, malah beda dikit kan setali ya, tapi kan orang saling kenal. Nah itu, jadi tong sampai
kita itu di daerah tapi itu saling kenal. Akhirnya kan apa sih permasalahan yang dulu bisa diselesaikan dengan angkatan yang sekarang, bisa diselesaikan dengan selanjutnya dan sebagainya, sehingga kesemrautan yang ada di Sukabumi ini bisa selesai oleh siapa? Oleh teman-teman Foxy. Itu yang harapkan. Jadi ini wadah silaturahmi, wadah untuk berkarya bagi teman-teman mahasiswa olahraga asal Sukabumi. Gitu. Berbicara tentang pendidikan olahraga, tentunya pasti ada atlet. Atlet-atlet yang berpotensi di Sukabumi, seluruh Sukabumi itu seperti apa? Yang bagaimana? Potensi banyak, lihat banyak lah. Dilihat dari dunia pendidikan baik SD, SMP, SMA itu banyak. Beberapa menjuarai di berbagai lomba. Ada O2SN, ada Popil, ada Popda dan lain sebagainya di event pelajar. Cuman tadi saat ada orang yang berpotensi, ini kalau di-create dengan orang yang biasa itu beda tesnya sama orang yang memang kompetensinya memang di situ. Kebanyakan kenapa di Jabar itu ada PPLP, karena memang di-create oleh pelatih yang mumpuni. Nah, tadi katakan bahwa Sukabumi ini untuk sumber daya manusia, pelatih atau lain sebagainya masih lemah lah, masih kurang. Dalam artian ini harus disokong oleh teman-teman dari mahasiswa olahraga, dari sarjana olahraga dan sebagainya. Karena ilmu itu tidak bisa stagnan. Ilmu itu terus berkembang. Ya, jadi ilmu yang dahulu, pengalaman yang dahulu oleh atlet-atlet yang sekarang jadi pelatih bisa beda. Karena tadi ilmu itu bisa berkembang. Sekarang apalagi keilmuan teknologi. Jadi kayak program latihan dan sebagainya kan bisa dibantu oleh aplikasi juga. Itu merupakan suatu kemajuan zaman. Jadi kita harus melek terhadap teknologi juga. Gitu. Baik, pertanyaan tadi saja kali ya. Terobosan kebijakan baru di kabupaten atau kota Sukabumi. Kalau berbicara terobosan atau kebijakan olahraga, kalau lihat belum terlalu signifikan terlihat, tapi beberapa teman-teman kita baik di kabupaten atau kota mencoba melakukan terobosan untuk mengawal kebijakan terhadap olahraga, baik itu di ranah KONInya, di ranah PORMI-nya, dan di sektor-sektor olahraga lainnya. Jadi katakan tidak bisa menjawab terkait kebijakan secara menyeluruh, karena ini memang kalau kebijakan tatarannya udah tataran politik. Ya. Jadi terkait berdirinya Foxy, karena ada beberapa isu dan permasalahan di kota baik di Kabupaten Sukabumi. Yuk. Ya. Nah jadi kedepannya untuk harapan untuk forum olahraga Sukabumi kedepannya bagaimana? Saya harap teman-teman di kader-kader Foxy bisa menjadi pemimpin, itu saja. Terus karena kenapa? Kita lihat lagi tujuan organisasi itu apa. Jadi organisasi itu untuk belajar, bisa untuk berbisnis, dan kasarnya bisa untuk merebut kekuasaan. Dalam artian tadi kekuasaan itu bukan kekuasaan apapun ya, maksudnya bukan kekuasaan secara khusus, cuman tadi tataran kebijakan kita bisa sedikit-sedikit mengikis. Kenapa? Karena forum mahasiswa, lihat pemerintah pun segan kalau mahasiswa udah turun ke jalan. Dalam artian organisasi mahasiswa ini punya suatu aura positif dan menakutkan. Makanya harapan itu, jadilah pemimpin, belajarlah dari organisasi tersebut, karena organisasi akan tidak jalan kalau teman-teman hanya seukur Benarudin. Belajarlah di situ, berkaryalah di situ, gali informasi dari situ, dan bersatulah. Itu saja sih harapan ya, jangan sampai terpecah. Intinya mahasiswa olahraga asal Sukabumi, yuk gabung sama-sama. Untuk apa? Untuk daerah tercinta kita, Sukabumi.
Baik, terima kasih ya atas waktunya yang Ata luangkan untuk kita. Sip. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Siap. Siap. Tos dulu dong. Ya. Thank you guys. Nah, jadi itu merupakan pembicaraan kami dengan Bapak Ganjar atau yang lebih dikenal Ajoya, yang merupakan pendiri sekaligus pembina Forum Keolahragaan Sukabumi. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Foxy Talk. Foxy Nuain, Foxy Ngahidi, Foxy Jaya. Dadah. Audio Jungle.